Halo, berjumpa kembali dengan saya Edi Wahyudi dan Mas Indra Karismiaji dalam Kaliber. Mudah-mudahan belum bosan karena kita selalu menyajikan kupasan berita-berita terkini dan kita menganalisanya. Kan begitu, Mas Indra? Halo kawan Kaliber, saya Indra Karismiaji kembali hadir bareng Mas Edi Wahyudi di acara kupas dan analisa berita ya. Kita Ya. selalu menghadirkan berita-berita terkini dan beritanya juga bukan berita nggak jelas, bukan Bukan berita berita kaleng-kaleng gosip, nih. bukan berita kaleng-kaleng, tapi berita yang memang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers dari media mainstream dan kita mau coba angkat dari berbagai sisi ya. Pertama juga untuk mengupdate masyarakat tentang berita terkini. Yang kedua coba kita analisa dari sudut pandang yang mungkin berbeda. Jadi Ya. tentunya kita tidak mengatakan kalau kita yang paling benar, tapi minimal kita menyampaikan dari sudut pandang kita melihatnya seperti kita analisa seperti ini. Masalah masyarakat percaya atau tidak, masalah masyarakat itu eh, berpandangan yang sama atau berbeda dengan kita, itu bagian dari kehidupan negara demokrasi. Iya. Dan yang Jadi penting bebas kita untuk. selalu mengajak berpikir kritis. Nah, itu poin yang terpenting dari acara Kaliber ini. Itu kita ingin apapun yang diberitanya, coba kita eh, melakukan analisa secara kritis. Ya. Jadi kali ini Oke, kita Mas. mau bahas apa nih? Ini ada program dari pasangan Prabowo Gibran tentang makan siang gratis, Mas. Ini program andalan ini. Oke. Makan siang gratis itu pastinya di luar bulan Ramadan ya. Dari wartakotalive.com. Mantan Gubernur BI nilai program makan siang gratis Prabowo jauh lebih penting daripada bangun IKN. Wah, ini dahsyat ini. Mantan Gubernur BI periode 93-98, Profesor Sudrajat Jiwandono memberikan pandangannya terkait sejumlah program yang dijanjikan dan akan dikerjakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program itu diantaranya seperti makan siang gratis hingga melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Profesor Sudrajat Jiwandono yang juga ekonom senior mengatakan program makan siang gratis adalah program yang penting dilaksanakan. Sebab program itu, kata Sudrajat, bertujuan untuk menyelesaikan masalah gizi di Indonesia seperti stunting. Saya kira iya, masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat, kata Sudrajat Jiwandono dalam program Rosi Kompas TV. Seperti Ya, yang diketahui, makan siang dan susu gratis merupakan program unggulan dari pasangan Prabowo Gibran yang mereka janjikan saat kampanye. Nah, gitu dan seterusnya. Itu, Mas. oke. Pertama, ini kan acara dari Kompas TV ya diambilnya ya, Nah, acara Rosi yang tentunya masyarakat bisa dengan mudah mengakses YouTube-nya pasti masih ada ya kan. Nah, yang kedua, kita itu jangan hanya melihat Profesor Sudrajat Dwindono sebagai mantan gubernur BI, sebagai ekonom senior, tetapi beliau ini juga kakak iparnya Pak Prabowo Subianto kan. Beliau adalah suami dari Bu Bianti, kakak kandung dari Pak Prabowo. Jadi artinya kedekatannya itu bukan dibuat-buat kan gitu. Ada kedekatan darah, memang memang betul-betul kakak ipar dari Pak Prabowo sendiri. Jadi apa yang beliau sampaikan itu bukan ngawang-ngawang pastinya kan. Nah, ini menarik nih. Ini kan juga nyambung dengan eh, video kita beberapa waktu yang lalu, Mas. Yang kita juga membahas tentang dugaan adanya kerenggangan antara pihak Pak Prabowo dan pihak Pak Jokowi kan. Kalau ya, kita lihat memang eh, apa ya, monumen terbesarnya seorang Joko Widodo adalah IKN, ya kan? Nah,
kalau saya juga jadi Pak Prabowo, ngapain juga gitu loh untuk memberikan sebuah monumen terbesar untuk seorang presiden yang sudah habis jangka waktunya. Apalagi dengan biaya yang luar biasa besar kan, hampir 500 triliun kalau nggak salah anggarannya, itu pun diprediksi pasti akan bengkak lebih dari itu. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri kan memang monumen terbesar beliau adalah makan siang gratis ini kan. Beliau ingin memberikan makan kepada 80 sekian juta rakyat Indonesia, khususnya anak sekolah, ibu hamil, anak usia dini kan itu yang menjadi eh, candinya beliau, ya, jadi monumen terbesarnya beliau kan. Jadi wajar juga kalau sudah mulai ada wacana-wacana, apalagi dari orang yang sangat dekat dari Pak Prabowo, kalau mulai membuat penggiringan opini kan, Hmm. kalau kalau makan siang gratis itu lebih penting daripada bangun IKN. Nah, ini mungkin semakin terbuka jelas, Mas, kelihatan kalau memang hubungannya semakin renggang dan eh, ya buat buat Pak Prabowo sih nggak ada manfaatnya juga ya untuk mendorong supaya IKN itu terwujud, sedangkan programnya Pak Prabowo sendiri terancam tidak berjalan kan? Karena anggaran di makan siang gratis ini kan hampir mendekati pembangunan IKN kan gitu. Nah itu sih yang saya melihatnya dengan berita ini. Jadi jangan cuma melihat Prof. Sudrajat Jiwandono ini sebagai mantan Gubernur BI dan apa ekonom senior, tapi beliau juga adalah apa kakak ipar dari Pak Prabowo. Ya, apakah pernyataan ini itu sebagai clue untuk pemerintahan Prabowo kalau misalnya jadi dilantik itu nanti, pemerintahan Prabowo akan menghentikan proyek IKN menurut Mas Indra gimana? Kalau ujungnya harus memilih, Mas, katakanlah ya, kalau kalau kita bicara anggarannya cuma ada 400 sekian triliun nih. Kalau suruh milih antara IKN dan makan siang gratis, pasti milihnya makan siang gratis. Kan itu program beliau kan. Ya, Sedangkan IKN adalah programnya Pak Jokowi. Nah, jadi saya melihatnya sih ke sana ya kan. Nah, kalau melihat kondisi keuangan negara kita yang memang secara fiskal itu berat sekali untuk punya program yang baru, apalagi yang akan menelan biaya besar seperti makan siang gratis ini, seperti IKN ini, pasti akan milih salah satu. Itu juga saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan. Waktu itu sih bahasnya memang makan siang gratis itu nggak mungkin dilaksanakan kalau IKN masih dipaksakan. ya, ya. Tapi makan siang gratis akan bisa dilaksanakan kalau IKN tidak dipaksakan. Jadi kalau milih salah satu mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Prabowo milih yang mana? Kalau kemarin sebelum beliau eh, menjadi presiden terpilih versi KPU, ini kan belum versi MK ya, yang terakhir ya. Kalau sebelum itu butuh untuk istilahnya gandeng Pak Jokowi kan. Tapi kalau sekarang sudah dikatakan sebagai pemenang, gak ada manfaatnya lagi untuk gandeng Pak Jokowi. Buat apa kan? Kan tinggal tinggal nunggu hasil MK yang kita nggak tahu ada perubahan atau tidak. Beda lagi kalau nanti ada perubahan ya. Tapi kalau andai kata tidak ada perubahan, beliau 20 Oktober nanti dilantik, ya ngapain juga untuk eh, apa namanya melanjutkan proyek-proyek mercusuarnya Pak Jokowi Iya. gitu. Dan Ini kita belum membahas masalah mana manfaatnya buat rakyat, iya, iya. ya kan? Nah, ini masih masih soal perseteruan program aja. Kalau misalnya Prabowo melanjutkan IKN dan menghentikan program makan siangnya, makan siang gratis ini,
nanti di ujung pemerintahan beliau itu beliau akan dicap sebagai tukang kibul jilid 2 ini nanti. Mana janjinya yang makan siang gratis dulu mana Pak Prabowo kan gitu. Oh. Gitu. Tapi gini, bicara tentang IKN, ya kan? Kadang-kadang masyarakat kita itu nggak bisa membayangkan sebetulnya IKN seperti apa. Karena mereka itu terbuai dengan kata ibu kota, ya. Jadi mungkin bayangannya IKN itu akan jadi seperti Jakarta. IKN itu nggak akan jadi seperti Jakarta. IKN itu hanya akan menjadi tempat para ASN bekerja. Jadi nggak mungkin tiba-tiba akan berubah menjadi pusat perekonomian, pusat wisata. Itu kan cerita yang digembar-gemborkan oleh Pak Jokowi dan timnya, ya kan? Eh, akan dibuat seperti itu. Tapi faktanya tidak, karena yang dibangun adalah pusat pemerintahan. Nah, saya tuh pernah datang ke Maluku Utara, Mas. Maluku Utara itu saya mendarat di Ternate. Nah, kebetulan juga waktu itu diskusi dengan Pak Gubernur pada saat itu ya. Gubernur saat itu karena beliau minta dibantu urusan pendidikan. Beliau juga kebetulan punya sekolah, ya kan, punya sekolah sendiri. Jadi saya mendarat di Ternate. Nah ternyata di Ternate itu sudah bukan lagi menjadi ibu kota dari Maluku Utara. Maluku Utara itu ibu kotanya adalah Sovivi. Jadi Hmm. dari Ternate itu harus nyebrang dulu ke pulau yang berbeda. Nah, itu ternyata di sana itu sepi banget. Bahkan para pejabat, termasuk Pak Gubernur sendiri, para kepala dinas itu tinggalnya masih di Ternate. Jadi ke Sofivi itu cuma ngantor aja gitu loh. Karena nggak ada apa-apa di sana, sepi banget gitu. Memang ada gedung-gedung kan. Jadi eh, masyarakat ini jangan jangan terbuai bayangan kalau otomatis itu yang namanya IKN akan berubah seperti Jakarta. Enggak. IKN itu betul-betul hanya kantor. Bayangin kalau kantor-kantor kan nggak terus otomatis jadi pusat ekonomi, nggak mungkin terus jadi ada mall yang rame. Ya siapa yang mau datang ke mallnya? Ya kan kan pasti hanya pegawai yang kerja di IKN saja. Makanya di tahun 2025 saja targetnya itu 2 juta orang tinggal di sana, itu pun adalah ASN semua kan. Jadi walaupun dikatakan akan dibangun pusat olahraga, pusat pendidikan, kesehatan, tetapi tidak tidak serta-merta IKN itu akan menjadi Jakarta, dan sepertinya tidak mungkin seperti Jakarta. Itu juga kenapa kalau ini saya bicara lagi eh, di Timnas Amin ya, itu tidak mendukung pembangunan IKN karena menurut kami lebih lebih bagus membangun. Jadi awalnya desain kita 14 kota, Mas. Ya. 14 kota yang akan bukan dibangun baru, tapi kota yang sekarang sudah ada, diperbaiki infrastrukturnya sehingga bisa levelnya seperti Jakarta. Nah, kalau itu sangat mungkin. Kenapa? Karena sudah terbentuk ekosistem perekonomiannya, tinggal dibesarkan. Jadi bukan dari nol. Nah, kemudian kan di acara debat waktu itu eh, Gus Imin nambahin jadi 40 kota nih. Tapi sangat mungkin juga lebih. Jadi kita membandingkan antara 1 dengan 40, ya kan? Itu menurut kami akan manfaatnya akan lebih terasa banyak dibandingkan dengan hanya bangun satu kota, dan bangun satu kota itu anggarannya tadi mendekati 500 triliun, sedangkan bangun 40 kota juga 500 triliun. Dampaknya akan lebih besar membangun 40 kota. Nah, itu kalau kita bicara tentang IKN-nya ya kan gitu. Kenapa juga mungkin timnya Pak Prabowo dalam hal ini khususnya Prof. Sudrajat Jiwandono menilai ya secara ekonomi sebetulnya nggak akan
memberikan dampak yang signifikan terhadap Nggak worth it perputaran lah ya. ekonomi. Enggak, sebetulnya karena yang dipindah itu cuma kantor, jadi tempat kerja, bukan tempat perekonomian. Karena juga nggak mungkin kan tiba-tiba pusat perekonomian itu muncul dengan sendirinya. Ada banyak hal yang sebetulnya juga menjadi tanda tanya untuk menjadikan katakanlah berharap IKN ini akan menjadi kota yang berkembang, kota besar. Ada satu rumus yang kalau kemarin Mas kita bahas tentang kajian ilmiah kan. Nah, biasanya yang namanya kota besar itu selalu dialiri oleh sungai. IKN ini nggak ada sungainya, Mas. Jadi itu yang juga meragukan untuk ini bisa berkembang menjadi sebuah kota besar. Kami hanya takut apa? Nanti malah jadi kota hantu kan gitu. Jadi justru malah anggaran yang sudah keluar itu betul-betul sia-sia karena di beberapa negara kan juga sudah ada kota-kota hantu ini yang proyek yang gagal. Intinya kita bukan bukan mau menjelekkan upaya Pak Jokowi untuk ini, tapi ayolah kita berpikir kritis kan itu bagian dari kaliber. Benar nggak sih kalau kita bangun satu kota dengan harga biayanya mendekati 500 triliun dan sepertinya akan lebih dibandingkan misalnya membangun 40 kota. Nah, kalau Pak Prabowo ngelihatnya daripada menghidupi hanya untuk 2 juta orang, lebih baik ngasih makan gratis 80 sekian juta orang, kan begitu. Cara berpikirnya Pak Prabowo dalam hal ini Prof. Soedardjo Djiwandono kan seperti itu mungkin ya. Tapi ya ini bagian dari kita juga sebagai rakyat Indonesia, bukan kita nggak ingin punya ibu kota baru ya, bukan kita nggak ingin punya suatu kebanggaan, tapi juga kita jangan mimpi di siang bolong kan gitu. Kita jangan berharap kalau tiba-tiba saja yang namanya IKN itu berubah menjadi kayak New York gitu. Nggak, bahkan ibu kota Amerika itu bukan New York, ibu kota Amerika itu adalah Washington DC, yang secara ekonomi sepi. Memang isinya kantor, bukan pusat perekonomian, bukan pusat perdagangan, tapi memang pusat pemerintahan, Pemerintahan. ya kan? Jadi sama Ya. di Australia juga seperti itu, Canberra kan juga sepi. Bahkan kalau negara tetangga kita, Mas, di apa Malaysia, itu kan ibu kotanya Putrajaya. Memang hanya sekitar 1,5 jam lah dari Kuala Lumpur. Tapi juga sudah sekian tahun tuh saya berapa kali datang ke sana, tidak serta-merta berubah menjadi pusat perekonomian kan gitu. Orang masih tetap ke Kuala Lumpur, ke daerah-daerah yang lain, ya kan. Tinggal juga mungkin bahkan masih banyak yang commute, artinya tidak terus menetap di Putrajaya, tapi di Putrajaya cuma ngantor aja karena memang itu adalah kantor pemerintahan. Jadi mudah-mudahan sih masyarakat Indonesia dengan diskusi kita hari ini juga lebih tercerahkan ya dalam membayangkan IKN. Jangan Ya. jangan sedikit membayangkan IKN itu kayak kayak Jakarta. Jauh. Iya, iya, Jakarta butuh ratusan tahun untuk jadi seperti sekarang ini. Itu iya. Mas. Masyarakat sekitar IKN sudah kadung banyak berharap, Mas, bahwa kalau misalnya IKN berjalan itu mereka seperti tinggal di Jakarta, gitu. Yang kedua, masyarakat Indonesia ini sekarang hari-hari besok ini menunggu eh, dua impian besar. Satu impian bagaimana IKN, yang kedua bagaimana soal makan siang gratis ini. Jadi dua impian ini yang ditunggu oleh masyarakat ini. Mudah-mudahan semuanya itu tetap berguna untuk rakyat, tetap berorientasi pada kerakyatan. Rakyat adil dan makmur untuk semua. Itu yang harus diwujudkan oleh pemerintahan kapanpun di Indonesia ini. Itu Mas Indra ya. Baik, Sepakat. terima kasih Mas Indra. Kawan Kailuber Memang mengawali awal pekan ini. Mudah-mudahan semua urusan kita mudah dan lancar. Sampai jumpa Mas Indra dan sampai kawan jumpa. Kailuber. Sampai jumpa.